Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Para jamaah salat subuh Masjid Nurul Hasanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di masjid yang mulia. Pertama, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dilanjut dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di tempat mulia ini menjadi wasilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan derajat kita diangkat oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu kita nantikan dan harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Rasul yang telah mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama menghadiahkan suratul Fatihah untuk para ulama, guru-guru kita, wabil khusus pengarang kitab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila ruhi jamil ulama'il 'amilin minal fuqaha'i wal muhaddithin wa ila jami'i masyayikhi wa masyayikhi masyayikhina khususan ahli hadzal kitab, annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Tuhadditsuna wa yuhadditsu lakum. Tu'radul a'malu ilaiha. In wajadtu khairan hamidullah wa in wajadtu syarran istaghfartullaha lakum. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hayati khairul lakum. Hidupku itu kebaikan untuk kalian. Wa mamati khairul lakum. Dan wafatku juga kebaikan untuk kalian.
Kata Nabi, hidupnya Nabi, wafatnya Nabi, ini semuanya kebaikan untuk umatnya. Ketika Nabi Muhammad Rasulullah SAW masih hidup, Nabi Muhammad memberikan kemanfaatan dengan cara beliau menyebarkan ilmu. Nabi Muhammad SAW memberikan kemanfaatan ke seluruh umatnya dengan cara memberikan contoh-contoh yang baik. Wa mamati khairul lakum, dan wafatku itu juga kebaikan untuk kalian. Setelah Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah, juga beliau masih memberikan kebaikan untuk umatnya. Bahkan wafatnya Nabi juga kebaikan untuk kita sebagai umatnya. Kenapa wafatnya Nabi merupakan kebaikan untuk umatnya? Sebab Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya mampu memberikan kemanfaatan ketika Nabi masih hidup, tapi saat Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah pun beliau masih mampu memberikan kemanfaatan, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, kalau masih hidup kan ngasih manfaatnya jelas. Kita tahu menyebarkan ilmu, memberikan contoh akhlak-akhlak yang baik, kemudian mengajarkan bagaimana menghadapi kehidupan. Nah, ini setelah Nabi Muhammad SAW wafat, itu memberikan kemanfaatannya dengan cara apa? Rasulullah SAW setelah dipanggil oleh Allah, itu Nabi masih terus memberikan kemanfaatan berupa menyebarkan ilmu dan membagi ilmu. Bukan hanya sekedar menyebarkan ilmu, tapi Nabi Muhammad juga diizinkan oleh Allah untuk membagi ilmu. Padahal Rasulullah ini sudah dipanggil oleh Allah. Nabi Muhammad ini wafat secara jasadiyah, tapi hakikatnya beliau masih hidup dan akan selalu hidup sampai kapanpun. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kata Nabi, siapa orang yang dikehendaki oleh Allah dalam kebaikan, maka Allah akan izinkan orang tersebut untuk memperdalam ilmu agama. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah dalam kebaikan, maka dia akan senang memperdalami ilmu agama. Jadi kalau Bapak sampai sekarang senang ngaji, senang hadir ke majelis taklim, senang belajar ilmu agama, baik yang berat maupun yang ringan, meskipun hanya sekedar belajar membaca Quran, itu artinya dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghendaki kita dalam kebaikan. Nah, ini ada lanjutan hadisnya, Pak. Innama huwa ana qasimun, innama ana qasimun, wallahu yu'ti. Sesungguhnya saya ini diizinkan oleh Allah untuk membagi ilmu pengetahuan. Wallahu yu'ti, tentunya Allah yang memberikan ilmu. Jadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, itu Rasul diizinkan oleh Allah untuk membagi ilmu. Jadi selama ini ilmu yang kita dapatkan, itu yang tugasnya bagi-bagi itu adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sampai detik ini beliau masih selalu membagi-bagi ilmu. Tentunya ilmu itu yang ngasih siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngasih ilmu Allah. Tapi yang Allah izinkan untuk membagi ilmu kepada siapa ilmu itu diberikan, siapa-siapa saja yang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita pengen ngedapatin ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya yaitu dengan memperbanyak membaca sholawat Nabi. Sholawatnya kita banyakin. Jadi sebelum kita mulai pengajian, paling tidak kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan cara itu kita mendapatkan kebagian ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di samping Nabi ditugaskan oleh Allah untuk membagi ilmu,
setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga selalu mendoakan istighfar untuk umatnya yang melakukan keburukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'malu ilayya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, itu tu'radul a'malu ilayya. Allah tunjukkan, Allah tampakkan segala macam perbuatan-perbuatan umat-umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke siapa? Ke aku, kata Nabi. Seluruh perbuatan umatnya itu ditampakkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In wajadtu khairan, jika saya mendapati kebaikan dari umatku, hamidullah, saya memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kalau melihat umatnya ngelakuin kebaikan, itu Nabi Muhammad juga ngucapin alhamdulillah. Di sana Nabi Muhammad itu ngucapin alhamdulillah, memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak alhamdulillah pagi ini sedang melakukan kebaikan. Tadi kita sholat berjamaah, kemudian kita lanjut dengan thalabul ilmi. Kita juga duduk, lisan kita enggak berhenti zikir. Itu artinya pagi ini kita dalam kebaikan. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senangnya luar biasa. Beliau ngucapin alhamdulillah. Dan sebaliknya, in wajadtu syarran istaghfartullaha lakum. Jika saya mendapati umatku melakukan keburukan, maka istaghfartullaha lakum. Saya memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Maksudnya untuk kalian itu untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada umat Nabi Muhammad ini ngelakuin keburukan, ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memintakan ampunan untuk umatnya. Itu Rasulullah SAW. Perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ketika masih hidup, saat beliau wafat pun Rasulullah masih tetap memperhatikan umatnya. Karena Nabi enggak kepengin ada umatnya kekal selama-lamanya di neraka, Pak. Umat di sini maksudnya adalah ummatul istijabah. Ya, kalau umatul dakwah mah kalau sampai sekarang belum masuk Islam, ya nanti bakal di neraka, Pak, kecuali kalau dia masuk Islam. Itu umatul dakwah. Kata Nabi, semua umatku di sini adalah ummatul istijabah. Umat yang sudah menjawab dakwanya Nabi. Umat yang sudah mengikuti ajarannya Nabi Muhammad, umat yang sudah masuk Islam, itu tidak ada satupun yang kekal selama-lamanya di neraka. Semuanya nanti masuk surga, Pak. Makanya kalau ditanya kita ini bakal masuk surga enggak? Ya pasti masuk surga. Kita ini bukan hanya bakal masuk surga, kita ini ya pasti nanti masuk surga selama bisa mempertahankan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selama syahadat kita itu masih tertanam di kalbu kita. Kecuali kalau dua kalimat syahadat itu kita gugurkan, kita batalkan dengan amaliyah kemurtadan. Itu nanti beda, Pak. Kalau dua kalimat syahadat yang ada di kalbu kita dibatalkan dengan amaliyah kemurtadan atau ucapan-ucapan yang menjerumuskan ke dalam kemurtadan, maka itu nanti lain cerita. Ya. Ini orang bukan lagi termasuk bagian daripada ummatul istijabahnya Nabi, tapi mereka sudah keluar daripada ummatul istijabahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada umat Islam nih, di hatinya ada dua kalimat syahadat, tapi ternyata setiap harinya itu ngelakuin perbuatan yang bisa membatalkan keimanan, bisa membatalkan keislaman, sehingga orang itu dikategorikan sebagai orang yang murtad. Tapi dia enggak bertobat kepada Allah, dia enggak kembali lagi ke Islamnya, maka dianggap dia keluar daripada Islam dan dianggap sebagai orang yang kafir. Naudzubillahi min dzalik. Ustaz, emang ada Ustaz perbuatan yang bisa membatalkan Islam? Oh banyak, Pak. Kalau kita mau mempelajari
Itu ada perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan iman dan Islam kita. Maksudnya membatalkan iman dan Islam kita itu perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kemurtadan. Yang namanya murtad itu kan keluar dari Islam, Pak. Murtad. Makanya saya nggak setuju kalau ada istilah-istilah murtad itu dipakai buat istilah lain. Ya, kalau kayak keluar dari organisasi namanya murtad. Ya kan? Wah, ini keluar dari organisasi ini nih. Wah, ini keluar dari pengurusan masjid misalnya. Terus orang nyebutnya murtad. Nggak boleh, Pak. Karena sebenarnya murtad itu ya istilah yang disematkan ke orang yang keluar dari agama Islam. Ya, kalau orang-orang yang keluar ya buat lelucon misalnya. Wah, ini keluar dari organisasi nih. Wah, ini keluar dari pengurus masjid. Jangan disebut dengan istilah murtad. Wah, itu mah udah murtad ya. Jangan. Karena nggak boleh bercanda dalam hal agama. Ya. Jadi ada banyak hal-hal yang bisa membatalkan keimanan dan keislaman kita. Maka perlu kita hati-hati tuh. Kalau iman dan Islam kita batal, wa alamat. Ya. Kita bukan bagian daripada orang yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ya, kalau iman kita udah lepas, iman kita udah batal, Islam kita udah batal, dibatalkan dengan perbuatan-perbuatan murtad, maka kita bukan lagi menjadi bagian daripada ummatul istijabah. Tapi kita masuknya ke ummatul dakwah, yang kemudian keluar dari Islam, kemudian masuk ke dalam lubang kekafiran. Maka orang yang seperti ini jelas kekal selama-lamanya di neraka. Tapi kalau ada umat Nabi Muhammad SAW nih, ya, termasuk kita semuanya, syahadatnya enggak batal. Kita bisa mempertahankan 2 kalimat syahadat sampai akhir hayat. Bahkan nanti semua yang hadir bisa melepas ruhnya dari jasad dengan membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka orang-orang yang seperti itu, Pak, meskipun dosanya banyak, meskipun maksiatnya banyak, tetap mereka berhak masuk surganya Allah. Jadi sebanyak apapun dosa kita sebagai umat Nabi, kalau masih mempertahankan 2 kalimat syahadat, ya, tetap nanti berhak kita masuk surga, Pak. Kita semuanya nanti masuk surga. Meskipun mungkin di antara kita ada yang dosanya banyak, maksiatnya banyak. Tapi asalkan dia bisa mempertahankan 2 kalimat syahadatnya, maka baginya masuk surga nanti. Cuman nggak masuk surga langsung, Pak, mampir dulu di neraka, transit dulu di neraka. Ya karena dosanya banyak, ya kan. Orang yang masih punya dosa itu nggak bisa masuk surga kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dosa-dosanya banyak, itu nanti dibersihkan dulu, Pak, di neraka. Bukan bersihnya, bukan pakai soklin, bukan pakai rinso, bukan pakai deterjen. Bersihinya bukan pakai air digosok, bukan, tapi membersihkan dosa itu dengan cara diazab dulu di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosa-dosanya udah bersih, kemaksiatan-kemaksiatan kita udah bersih semuanya, udah hilang semuanya, baru diangkat oleh Allah masuk surga. Jadi itu semuanya atas syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ngasih syafaat. Ini bukti perhatian Nabi, bukan hanya Nabi pas masih hidup saja, Pak. Saat Nabi wafat pun masih ngasih perhatian ke umatnya. Jadi nanti pas di neraka lama nih, di neraka karena dosanya banyak, nanti bakal diangkat oleh Allah ke surga melalui syafaatnya Rasulullah. Karena Nabi Muhammad nanti dipanggil oleh malaikat Jibril nanti. Rasulullah dipanggil oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, iya. Dapat salam dari siapa? Dari umatmu yang ada di neraka. Mereka memanggil namamu. Langsung Nabi Muhammad SAW kemudian mendatangi malaikat Malik. Ya malaikat Malik, ada umatku yang masih di neraka. Izinkan saya melihat siapa-siapa dari umatku yang masih ada di neraka. Akhirnya diizinkan oleh malaikat Malik untuk melihat umat-umatnya yang masih ada di neraka.
Tentunya mereka-mereka yang dulunya ahli maksiat. Baru Nabi Muhammad SAW minta izin ke Allah, ya Allah ya Rabbi, izinkan saya untuk memberikan syafaat ke mereka. Akhirnya mereka-mereka yang masih ada di neraka kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dicuci dulu mereka. Setelah di neraka itu kan dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan dulu. Kemana? Para penghuni neraka dari umat Nabi Muhammad itu dibersihkan badannya, itu ke Telaga Kautsar. Dibersihkan badannya sehingga tubuhnya yang gosong dan sebagainya, yang hancur dan sebagainya, itu kembali seperti sedia kala setelah dibersihkan dengan Telaga Kautsar. Setelah dibersihkan mereka dengan Telaga Kautsar, dengan air yang ada di Telaga Kautsar, itu postur tubuh mereka berubah. Semua berubah. Wajahnya juga berubah, postur tubuhnya berubah. Berubah tingginya menjadi 30 meter. Kemudian wajahnya juga bersih. Kalau sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma nanti di jidatnya Pak ada tandanya. Mantan-mantan penghuni neraka itu Pak, nanti pas mau masuk surga itu ditandai jidatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dulu jadi penghuni neraka mau masuk surga itu ditandai oleh Allah. Apa tandanya? Itu ada tulisan di dahinya. Apa? Haula'i utaqaur rahman. Haula'i utaqaur rahman. Mereka inilah adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka. Ini ada tandanya, tulisannya Pak di dahinya. Jadi mau masuk surga ditandain sama Allah. Wah, ini mantan-mantan penghuni neraka ini. Ditandai oleh Allah Subhanahu wa taala di dahinya. Cuman sebelum masuk pintu dia minta ke Allah, ya Allah ya Rabbi, tolong ya Allah, hapus tanda yang ada di dahi kami. Sehingga kami ini sama dengan orang-orang yang masuk surga duluan, nggak ada tanda sama sekali. Akhirnya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuslah tandanya di dahi mantan-mantan penghuni neraka. Kemudian dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tanda sedikit pun. Itu kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yang harusnya di dahinya itu ada tandanya mantan penghuni neraka, tapi dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya masuk surga tanpa tanda sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan apa yang didapati oleh para penghuni-penghuni surga yang masuk lebih awal. Nanti mereka dapat, Pak. Bahkan ada satu pertanyaan yang sangat menarik, Pak. Ada satu pertanyaan yang sangat menarik dari sahabat Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya. Ada pertanyaan gini. Apa yang didapatkan oleh orang yang terakhir masuk surga? Apa yang akan didapatkan oleh orang yang terakhir masuk surga? Kalau yang pertama masuk surga mah jelas, jatahnya banyak. Nah ini para sahabat nanya, ya Rasulullah, apa yang akan didapatkan oleh orang yang terakhir masuk surga? Kata Nabi SAW, dia akan mendapatkan sesuatu yang didapatkan oleh orang-orang yang awal masuk surga. Ya sama. Kalau orang yang awal masuk surga itu dapat jatahnya luar biasa banyak. Orang yang terakhir masuk surga juga kalau diukur dengan kenikmatan dunia itu banyak juga, Pak. Bahkan Nabi Musa alaihissalam juga pernah bermunajat kepada Allah, ya Allah, apa yang didapatkan oleh orang yang masuk surga terakhir? Kata Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Musa, mereka itu akan mendapatkan 2 kerajaan besar, 2 wilayah kerajaan besar yang ada di dunia. Jadi para penghuni surga yang terakhir, Pak, itu akan mendapatkan 2 wilayah atau 2 kerajaan besar yang ada di dunia. Maksudnya wilayahnya, Pak. Karena masing-masing surga itu, masing-masing penghuni surga itu mendapatkan jatah yang begitu luas.
Nah, orang yang terakhir masuk surga itu jatahnya seperti mendapatkan 2 kerajaan besar yang ada di dunia. Taruhlah misalnya 2 kerajaan besar itu kerajaan misalnya Saudi Arabia misalnya, atau kerajaan Yordan, kerajaan Maroko misalnya. Itu kan semuanya luas, Pak. Ya kan? Ada mungkin ratusan hektar. Itu jatah untuk penghuni surga yang terakhir. Tetap mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semuanya yang hadir, optimislah, kita isi waktu yang sudah Allah berikan ke kita semuanya untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya keinginan, ya. Kita harus punya cita-cita, kita harus punya semangat supaya kita bukan hanya sekedar masuk surga, tapi kita punya semangat agar supaya kita masuk surga lebih dulu, Pak. Jangan nanti-nanti, lebih dulu kita. Kalau nanti-nanti kan berarti dosa kita banyak. Maka usahakan setiap hari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin setiap hari kita bertobat kepada Allah. Banyakin kita baca istighfar supaya dosa-dosa kita ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin dosanya tidak dihapus di buku catatan amal. Karena ada dosa yang diampuni oleh Allah kemudian dihapus dari buku catatan amal. Ada dosa yang sudah diampuni oleh Allah tapi masih ada di buku catatan amal, Pak. Catatannya ada. Kalau kita mah pengennya bukan hanya sekedar diampuni oleh Allah tapi juga dihapus di buku catatan amal. Maka redaksi ampunan itu kan ada 2, Pak. Pertama, Ghafurun, Allah yang maha ghafur. Yang kedua, Afuwun, Allah yang maha mengampuni juga atau memaafkan. Kalau Ghafur itu kata para ulama mengampuni tapi masih tetap ada catatan keburukan di buku catatan amal. Diampuni dosanya tapi masih ada catatan keburukan di buku catatan amal. Tapi kalau Afuwun itu bukan hanya sekedar mengampuni tapi juga dihapus dari buku catatan amal kita. Makanya setiap Ramadan mungkin masyhur itu doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu masyhur, Pak. Harapannya mudah-mudahan dosa kita bukan hanya sekedar diampuni tapi juga dihapus dari buku catatan amal kita. Kalaupun misalnya tidak dihapus dari buku catatan amal kita, ya paling tidak dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mah dosanya udah diampuni oleh Allah saja udah seneng gak, Pak? Wah, seneng banget, ya kan? Kita mah dosanya udah diampuni oleh Allah meskipun masih ada di buku catatan amal dosa-dosanya. Maksudnya track recordnya masih ada, rekamnya masih ada. Itu udah senang banget buat kita semuanya. Tapi tetap kita punya cita-cita supaya dosa kita bukan hanya sekedar diampuni tapi juga dihapus dari buku catatan amal kita. Maka caranya gimana, Ustaz? Ya, kita banyak istighfar, ya. Kemudian sholat taubat kita dibanyakin. Kemudian banyakin baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya orang-orang udah pada sepuh, Pak, yang udah pada sepuhnya, umurnya udah di atas 50 tahun mah, udah zikirnya itu istighfar sama sholawat dibanyakin. Istighfar sama sholawatnya dibanyakin. Orang kalau usianya sudah 40 tahun ke atas, kalau sudah masuk umur 40, kalau masih miskin, usahanya masih
nggak lancar-lancar, cari ekonominya juga masih susah. Yaudah, jangan ngejar terus dunia, ngelupain akhirat. Udah langsung fokus ke akhirat. Tapi tetap Bapak harus kerja. Cuman jangan terlalu berambisi Pak untuk ngedapetin dunia. Sebab manusia itu Pak, kalau udah umurnya di atas 40 tahun, kemudian masih tetap fokus dengan urusan dunia, melupakan akhirat, masih tetap ngelakuin kemaksiatan, khawatirnya nanti pas mati pun masih dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur 40 tahun itu umur penentu Pak. Kalau udah di atas 40 tahun ya, itu udah istiqomah ibadah. Silakan kerja, cuman jangan terlalu ambisi. Kalau udah 40 tahun ternyata masih waduh usahanya kok masih bangkrut terus, udah langsung balik kanan kejar akhirat, tapi tetap cari duit ya tetap Pak. Ya. Cari penghasilan ya tetap. Kita kerja ya tetap. Cuman jangan terlalu fokus dengan urusan dunia. Jangan sampai ngelupain akhirat. Dan kalau udah umurnya di atas 40 tahun, yang dulu sering maksiat, udah sudahi kemaksiatannya. Karena kebanyakan orang yang di atas 40 tahun itu masih tetap istiqomah maksiat, apalagi di atas 50 tahun masih tetap istiqomah maksiat, itu matinya dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau udah di atas 50 tahun nih, itu kan udah di atas 40 tahun tuh. Udah fokus ibadah, banyakin ibadah pada Allah, zikirnya dibanyakin, istighfarnya banyakin, sholawatnya banyakin. Silakan jadi tua-tua keladi, boleh Pak. Tua-tua keladi boleh. Yang penting semakin tua semakin menjadi baik. Ya. Jadi tua-tua keladi itu bukannya nggak boleh Pak, boleh. Yang nggak boleh itu tua-tua keladi semakin tua semakin menjadi buruk. Ya. Tapi kalau tua-tua keladi semakin tua semakin menjadi baik, boleh. Maka nggak apa-apa. Misalnya ada yang ngomongin Bapak mah tua-tua keladi, alhamdulillah. Tua-tua keladi semakin tua semakin menjadi baik. Yang penting mah jangan tua-tua keladi semakin tua semakin menjadi buruk. Jadi yang nggak boleh Pak. Naudzubillahi min dzalik. Kalau udah di atas 50 tahun, fokus kita ibadah, istiqomah ibadah. Ustaz, saya masih kerja. Nggak apa-apa kerja, tapi setiap kali masuk waktu sholat, jangan tinggalin sholat 5 waktu. Sholat kerjakan. Jangan, waduh Ustaz, ini 50 tahun masih bisnisnya lancar Ustaz. Wah, kalau saya sholat dulu, ini pelanggannya pada bubar. Udahlah saya fokus ke dagang aja. Ini artinya dia mengutamakan dunia daripada akhirat. Islam tidak melarang umatnya, pengikutnya untuk mencari dunia. Enggak dilarang Pak, nyari dunia boleh silakan. Tapi dalam mencari dunia, mencari penghasilan, jangan pernah lupa akhirat. Ya. Bapak dagang, waktunya sholat. Bapak kerja, misalnya ada yang ngojek, waktunya sholat, datang ke masjid. Dunia yang begitu banyak yang Bapak miliki, itu nanti bakal menjadi milik ahli waris. Kalau ahli warisnya ngerti, ya nanti ada sesuatu yang diwakafkan, sehingga menjadi sedekah jariyah. Dunia yang Bapak kumpulkan sekarang, yang begitu banyak, itu nanti jadi milik ahli waris. Yang Bapak miliki itu adalah kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang Bapak kerjakan selama Bapak masih hidup dan masih sehat. Itu yang Bapak dapatkan. Kalau dunia nanti jadi bagian ahli waris. Ya. Tapi kalau ahli warisnya ngerti, dunia yang didapat oleh ahli waris itu nanti bakal diwakafkan. Ada yang diwakafkan untuk orang tuanya. Maka beruntunglah Bapak yang punya anak soleh, punya anak pinter ilmu agama, soleh, ngamalin ilmunya. Beruntung. Kenapa? Karena mereka yang ketika mendapatkan harta dari orang tuanya, dia nggak makan untuk dirinya sendiri, tapi dia akan menyisihkan beberapa yang dia dapat untuk diwakafkan atau disedekah jariyahkan.
Ya, karena kebanyakan orang dapat waris dari orang tuanya itu dihabisin semua, Pak. Dihabisin semua, nggak ingat sama orang tuanya. Padahal kalau anak yang baik itu dapat sesuatu dari orang tuanya, ada yang diwakafkan sebagai sedekah jariyah. Wah, sudah dapat banyak nih dari orang tua. Warisan udah banyak dari orang tua, udah saya masih ingat sama orang tua, kasihan sama bapak, kasihan sama ibu, saya mau wakafin apa yang saya dapatkan untuk orang tua saya misalnya. Bagus, Pak, nanti itu jadi nilai sedekah jariyah. Kira-kira pengen gak kayak gitu, Pak? Pengen. Kalau bapak pengen kayak gitu, ya bapaknya juga harus ingat orang tuanya. Ya. Siapa orang yang ingat orang tuanya, nanti anaknya juga ikut ingat orang tuanya juga nanti. Ya. Ketika orang tuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang tuanya sekarang gak ingat orang tuanya, ya nanti anaknya juga sama. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di usia yang mungkin ada yang di atas 50 tahun ya, atau mungkin masih ada yang di atas 40 tahun, ayo perbanyak ibadah, zikirnya dibanyakin. Jangan tinggalin sholat 5 waktu. Kalau misalnya punya bisnis, silahkan ngejalanin bisnisnya dengan baik, tapi jangan pernah lupain akhirat. Supaya nanti kita semuanya yang hadir diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan saya yakin seyakin-yakinnya semua orang Islam itu punya cita-cita apa? Cita-cita wafatnya husnul khatimah. Karena kata sahabat Ali, orang yang paling sukses di dunia ini, orang yang paling sukses di dunia ini itu adalah orang yang menutup hidupnya dengan husnul khatimah, dengan akhir yang baik, dengan penutup yang baik. Itu orang yang paling sukses, Pak. Kata Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, orang yang sukses itu, kata Sayyiduna Ali, bukan orang yang duitnya banyak, bukan orang yang rumahnya banyak, bukan orang yang kendaraannya banyak, tapi mereka yang bisa menutup hidupnya, mereka yang bisa mengakhiri hidupnya dengan kebaikan, alias husnul khatimah. Husnul khatimah itu kan mengakhiri hidupnya dengan kebaikan. Bisa dengan sholat, lagi sholat dipanggil oleh Allah, lagi zikir dipanggil oleh Allah, lagi apa misalnya ngaji Quran dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu husnul khatimah. Lagi baca Quran, apalagi yang dibaca surat ayat kursi, Pak. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, langsung dipanggil oleh Allah. Kan ada tuh, pernah ada ya kan, ibu-ibu karena memang istiqomah hadir ke pengajian dan mimpin tahlil, Pak, mimpin tahlil, begitu baca Al-Baqarah pas sampai ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang mungkin beliau itu adalah orang yang istiqomah baca Quran, ternyata pas lagi tampil ya di para jamaah, tampil di hadapan para jamaah, itu lagi baca Quran, itu langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena memang dia punya kebiasaan baik. Maka biasakanlah setiap harinya dengan kebaikan. Karena manusia itu akan dimatikan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya. Maka biasakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Istiqomahlah dengan sesuatu yang baik. Jangan istiqomah dengan sesuatu yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga. Syukur-syukur masuk surga tanpa dihisab, masuk surganya lebih awal dari orang-orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan dari para jamaah, silakan.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ustadz Ujmal, mohon izin untuk bertanya beberapa hal terkait dengan dosa yang diampunkan namun tidak dihapus dalam catatan, dan dosa yang diampunkan serta dihapus dari catatan. Sedikit saya ingin mengulas, barangkali kalau saya keliru. Kalau kita mendasarkan pada surat An-Nisa ayat 48, kan dikatakan dalam artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, intinya itu. Yang kedua, Allah akan mengampuni selain dosa syirik. Namun ada catatan, bagi siapa yang dikehendaki. Yang selanjutnya, dalam ampunan Allah itu tadi dikatakan memang ada yang diampunkan namun tidak dihapus dalam catatan, dan diampunkan namun dihapus juga dari catatan. Pertanyaannya, Pak, pertama dalam surat An-Nisa ada catatan bagi siapa yang kehendaki. Nah, tafsirnya ini adalah apakah memang Allah hanya menentukan orang tertentu dan mengampunkan, namun di sisi lain Allah dalam surat lain dikatakan bahwa Allah mengampunkan semua hamba-hambanya yang meminta ampun dari segala dosanya. Nah, ini satu hal yang mohon dijelaskan. Mungkin saya khawatir saya salah tafsir. Yang kedua, bagaimana bentuk dari dosa yang diampunkan namun tidak dihapus dalam catatan, dan bagaimana atau bentuk yang bagaimana dosa yang diampunkan dan dihapus dalam catatan. Mohon pencerahannya, dan semoga ini tidak menjadi satu perhatian buat kita semua untuk saling menginterogasi dan mengintrospeksi pada diri kita masing-masing. Demikian, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan luar biasa. Pertama, berkaitan dengan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Itu ada ayat seperti itu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa-dosa yang lain ya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini. Dosa syirik itu memang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia kembali ke Allah ya tetap diampuni. Dia udah nyekutuin Allah nih. Kemudian dia taubat, kembali ke Allah Subhanahu wa taala, mengulangi 2 kalimat syahadat, menyesali perbuatannya, ya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar diampuni, mungkin juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa itu berpotensi diampuni, tapi masih ada catatannya. Semua dosa berpotensi seperti itu. Diampuni oleh Allah, tapi masih ada catatannya. Tapi bagaimana caranya supaya diampuni, ya, tapi dihapus di dalam catatan hamba-hamba, di dalam catatan buku catatan amalnya. Caranya gimana? Kita tinggal memanfaatkan cara supaya dosanya bukan hanya sekedar diampuni, tapi juga dihapus oleh Allah. Kalau semua dosa berpotensi diampuni, tapi masih ada di catatannya. Tapi kalau kita ngelakuin cara-cara yang luar biasa supaya bukan hanya sekedar diampuni, tapi juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti dapat semuanya. Caranya gimana, Ustaz? Yaitu tadi, bukan hanya sekedar kita membaca istighfar, tapi juga kita baca sholawat. Di istighfar kita baca, sholawat kita baca. 2 paket itu, Pak, istighfar dan sholawat. Karena dengan istighfar dan sholawat, dosa-dosa kita itu bukan hanya sekedar diampuni, tapi juga nanti dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya 2.
istighfar kita banyakin, dia termasuk bagian dari nanti sholat taubat Pak. Istighfar, sholat taubat juga nanti silahkan. Dan juga sholawatnya juga dibanyakin. Ya. Karena istighfar dan sholawat ini dua zikir yang bisa menghapus dan juga melebur dosa kita. Mengampuni dosa dan juga dilebur dari buku catatan amal, dihapus dari buku catatan amal. Loh, kenapa dengan istighfar dan sholawat Ustaz? Sholawat itu kan sama dengan istighfar sebenarnya. Cuman redaksinya sholawat, tapi sebenarnya fungsinya sama seperti istighfar. Kenapa fungsinya sama? Sebab ketika orang baca sholawat itu Rasulullah SAW mendoakan ampunan buat kita, beristighfar untuk kita. Ketika yang doain ampunan Rasulullah, ya sudah pasti dosanya bukan hanya sekedar diampuni, tapi juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lakukan cara istighfar kita banyakin, kemudian sholawat juga kita banyakin sehari-harinya. Jadi kalau kita udah banyak istighfar, sholawatnya juga kita banyakin, sehingga nanti bukan hanya sekedar diampuni, tapi juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ini Pak Haji, alhamdulillah ini udah kangen nih sama beliau. Ya, silakan. Tetapi juga melafalkan daripada zikir istighfar dan sholawat. Ya. Begitu ya Pak? Iya. Ya. Zikir istighfar dan sholawat Ya. kita amalin. Baik, terima kasih. Ya. Ada lagi silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menambahkan, ya mungkin menambahkan barangkali pertanyaan beliau nih Pak Ustadz. Iya. Ini saya kira begitu banyak di antara kita ini, termasuk saya Pak, itu melakukan dosa tanpa sengaja, kadang-kadang juga sengaja, wabil khusus meninggalkan sholat fardu Pak. Pada mulai waktu kita akhir balik sampai saat ini. Nah kemudian begitu banyak pendapat ahli agama bagaimana tentang mengantisipasi ini. Kan itu Pak Ustadz. Ada yang bilang sholat itu berkali-kali harus dibayar semua sholat yang tertinggal tersebut. Nah itu kan termasuk dosa besar Pak Ustadz. Nah kalau meninggalkan sholat fardu selama hidup kita ini ada beberapa rakaat gitu ya, berapa sholat, itu gimana sebenarnya Pak Ustadz? Baik. Terima kasih. Jadi bagaimana cara orang tobat dari meninggalkan sholat? Ya, kita bahas dulu pendapat daripada Imam Syafi'i. Jadi kalau kita baca kitab-kitab karya daripada pengikut Imam Syafi'i, itu sholat yang kita tinggalkan masih tetap harus dikodok Pak. Masih tetap harus dikodok. Ustadz, kan udah banyak ninggalin sholat. Cara ngitungnya gimana? Sesuai dengan keyakinan kita. Kita yakinnya berapa? Yang kita yakini, maka kita kodok. Ya. Ya. Kalau banyak Ustadz, makanya gini, dalam madhab Imam Syafi'i, orang yang sudah sering ninggalin sholat 5 waktu dulu, maka utamakan buat mengkodok, ya, bukan malah kita fokus sholat sunnah, tapi utamakan mengkodok. Bahkan di waktu-waktu sholat sunnah pun kita pakai buat kodok sholat. Misalnya seperti qobliyah, yang harusnya qobliyah, kita pakai untuk kodok sholat. Kalau sholat sudah banyak kita tinggalkan sebelumnya, jangan malah fokus sholat sunnah, kodoknya enggak. Jadi kalau kita sudah terlalu banyak ninggalin sholat-sholat fardu dulu, ya, maka setiap waktu sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, udah pakailah buat mengkodok sholat saja. Karena kodok itu kan wajib. Kalau sholat sunnah kan sifatnya sunnah. Dahulukan yang wajib dulu, baru yang sunnah. Kecuali kalau ninggalin sholatnya dikit ya, itu kan bisa dikodok sewaktu-waktu. Kodok itu kan nanti nggak terikat sama waktu Pak. Sholat yang siang hari pun bisa dikodok di malam hari Pak. Sholat duhur bisa dikodok di malam. Sholat malam bisa dikodok di siang. Ini dalam madhab Imam Syafi'i, sholat yang ditinggal itu memang harus dikodok. Ya, semampu kita lah.
Adapun ada pendapat lain, ada yang mengatakan sholat yang udah kelewat, udah tinggal dulu di the dark age masa kegelapan. Ya. Mungkin di antara kita mungkin ada yang pernah mengalami the dark age, masa kegelapan. Ya. Masa di mana kita ini ibadah malas, ya, atau dihabiskan setiap waktunya untuk maksiat. Ya. Mungkin di antara kita ada yang seperti itu. Ya. Ada yang mengatakan orang yang dulunya dia habiskan untuk maksiat, kemudian tuanya tobat. Ya. Ya, yang dulu ditinggal cukup banyakin istighfar saja. Ada yang mengatakan seperti itu. Udah banyakin istighfar aja. Sholat sunat taubat, banyakin istighfar. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi mana yang benar? Ya kalau bicara mana yang benar, ya semuanya benar karena memang yang nyampain ulama juga semuanya. Tergantung nanti kita mau ngikutnya mana. Tapi saya pribadi itu adalah mengikut pendapat Imam Syafi'i. Yang setiap sholat yang ditinggal itu dikodok semampu kita. Jadi kita udah ada niat tuh Pak. Misalnya, oh Bapak udah mulai semangat ibadahnya itu di umur 50 tahun. Baru semangat ibadah. Ya Allah, dulu saya ninggalin sholat. Dari mulai balik sampai 50 tahun enggak pernah sholat. Yang penting diniati dulu. Ya Allah, saya niat mengqadha sholat. Diniati dulu. Saya niat menghabiskan umur saya untuk mengqadha sholat. Udah diniati dulu Pak. Adapun di perjalanan kita hanya mampu melakukan beberapa doang, itu karena niat kita di awal itu sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting pertama, langkah buat kita nih. Buat kita yang dulu banyak ninggalin sholat, langkah pertamanya udah berazam dulu, bertekad dulu di hati. Ya Allah, saya habiskan umur saya untuk mengqadha sholat saya yang dulu saya tinggal. Berazam. Adapun di perjalanan ternyata belum lengkap, udah dipanggil oleh Allah, insya Allah dengan sebab azam kita, dengan sebab niat kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Plus banyakin istighfar sama sholawat Nabi Pak, kuncinya itu. Tetap kita ada usaha untuk mengqadha sholat semampu kita. Ya. Yang bahkan ada pendapat dari pengikut Imam Syafi'i, kalau bisa mah qadha semuanya, semampunya. Kalaupun misalnya enggak mampu, ya udah istighfarnya banyakin, sholawatnya juga banyakin. Tapi tetap dalam mazhab Imam Syafi'i yang pokok itu tetap mengarahkan supaya mengqadha sholat-sholat yang ditinggal di setiap waktu sholat-sholat sunnah mungkin. Bahkan setiap selesai sholat fardu kita sholat lagi Pak buat qadha. Habis sholat duhur sholat lagi, habis sholat duhur sholat lagi, dicicil lah. Seperti itu, dicicil sholatnya. Wah, saya dulu ninggalin sholat berapa tahun itu dicicil. Setiap selesai sholat qadha lagi, qadha lagi. Kalau misalnya Bapak mau ngikut pendapat yang mengatakan nggak perlu diqadha, udah banyakin istighfar dan sholawat, ya udah sholawat istighfarnya dibanyakin. Kalau saya pribadi udah qadha tetap, sholawat istighfarnya juga tetap. Ya, ini bagian daripada ikhtiar kita supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu